Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hepriyadi Zaid Cili dari SMK Grafika, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Tangerang, Provinsi Banten tahun 2024. Hari ini saya sedang bersama Ibu Ornella. Beliau adalah guru proyek IPAS di SMK Grafika. Dan hari ini adalah kita melaksanakan kegiatan pra-observasi dengan teknik kucing untuk supervisi akademik. Baik Bu Ornella, selamat pagi. Pagi Pak Hepri. Sehat kabarnya Bu Ornel? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, Bu Ornel mohon izin, saya udah izin ke kepala sekolah untuk melaksanakan supervisi akademik bersama dengan Bu Ornel. Karena kebetulan juga mata pelajaran kita sama-sama proyek IPAS. IPAS ya Pak. Iya. Nah, baik Bu Ornel, jadi tujuan supervisi akademik itu bukan berarti saya menilai Ibu atau mencari kesalahan maupun kekurangan dari Bu Ornel dalam mengajar, tapi dalam rangka kita sharing ya Bu, untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita di SMK Grafika, khususnya pembelajaran yang Ibu lakukan di mata pelajaran Ibu. Juga semoga bisa menumbuhkan motivasi kita sesama rekan sejawat untuk bisa selalu saling berbagi hal-hal yang positif, mengembangkan budaya positif, dan juga bisa sama-sama memperbaiki kinerja kita menjadi guru yang lebih profesional. Baik Bu, itu tujuan umumnya untuk supervisi akademik. Kemudian saya mungkin bisa mendengar terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Baik Pak, untuk kelas yang akan datang saya akan menyampaikan materi zat dan perubahannya Pak. Untuk tujuannya adalah melalui kegiatan diskusi, tanya jawab, diharapkan peserta didik dapat menentukan sifat fisika dan sifat kimia dengan benar. Lalu bisa menjelaskan perubahan fisika dan perubahan kimia juga dengan benar, dan mengidentifikasi contoh perubahan fisika dan perubahan kimia dengan teliti dan benar. Itu Pak. Ya, ini luar biasa nih, tujuan pembelajarannya agak banyak juga ya Bu ya. Tapi pada intinya sih ini sudah sesuai lah dengan materi yang akan Ibu lakukan. Berarti tentang zat dan perubahannya. Zat dan perubahan, betul Pak. Kemudian area pengembangan yang hendak Ibu capai atau fokus pengembangannya di mana? Fokus pengembangan saya itu agar siswa lebih aktif dalam pembelajaran Pak. Nah, lalu mampu memecahkan masalah secara kritis dan mengembangkan keterampilan sosial emosional mereka juga. Iya. Jadi yang Ibu identifikasikan berarti adalah siswanya kurang aktif. Ya betul Pak. Di pembelajaran Ibu sebelumnya ya. Karena fokusnya Ibu mau menciptakan lingkungan kelas dan pembelajaran yang siswa yang lebih aktif. Iya. Selain itu apalagi Bu yang bisa diidentifikasikan tantangan dan kendalanya dari pembelajaran yang selama ini sudah Ibu lakukan? Tantangan kendalanya sih mereka belum bisa berpikir kritis Pak, kurang aktif dalam bertanya atau mengungkapkan pendapat gitu, Pak. Dan sepertinya mereka juga kurang fokus saat kita sampaikan materi. Mungkin karena berbagai macam hal yang mereka alami sebelum ke sekolah kali ya Pak. Iya. Kemudian Bu, strategi apa yang dipersiapkan? Saya akan mempersiapkan RPP dengan model pembelajaran problem based learning, karena tadi saya ingin anak bisa memecahkan masalah secara kritis, maka model yang akan saya pakai adalah model problem based learning dengan mengintegrasikan juga prinsip pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional juga. Lalu menggunakan media interaktif gitu Pak, karena anak sekarang kan senang dengan ya berbau gadget gitu ya Pak ya. Jadi saya menggunakan media interaktif seperti video pembelajaran, PPT, game edukasi.
Jadi juga mungkin akan saya sisipkan ice breaking. ada ice breaking juga. Jadi tadi ada mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian PSE. Iya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi yang nanti akan Ibu lakukan itu seperti apa? Diferensiasi prosesnya bisa Pak, diferensiasi kontennya, diferensiasi produknya juga. Kira-kira seperti apa tuh, Bu? Kalau yang diferensiasi konten mungkin nanti ada video, ada juga bahan ajaran secara tertulis, berupa paper. Dan produknya juga mereka hasil diskusi itu saya bebaskan. Misalnya kelompok 1 hasilnya bisa berupa gambar, kelompok 2 berupa tulisan, kelompok 3 berupa video. Ya, tadi juga ada fokus pengembangan untuk meningkatkan kompetensi sosial emosional ya. Ya. Dan strateginya Ibu menggunakan pembelajaran sosial emosional PSE. Nanti kira-kira yang mau Ibu lakukan apa tuh, Bu, di dalam pembelajaran? Salah satunya aja ya Pak ya, Ya. yang terlintas di saya itu rencana saya nanti dalam pembelajaran itu kita ada waktu untuk stop dulu, mungkin lebih dikenal dengan teknik stop gitu ya Pak. Jadi dalam pembelajaran kita berhenti sejenak untuk menenangkan diri agar anak-anak bisa lebih fokus belajar dengan menggunakan musik yang menenangkan. Oh ya, teknik stop ya, Bu ya. Kalau media interaktif tadi menggunakan permainan-permainan gitu, Ya, game edukasi. game edukasi. Nah, tuh saya penasaran kayak gimana tuh. Kalau yang Soalnya saya juga menggunakan juga gitu Ya. beberapa game edukasi. untuk yang akan saya gunakan itu ada 2 Pak. Yang pertama adalah dari Wordwall. Hmm, Nanti akan kita buat seperti ada 2 gambar berbeda. Nanti siswa bisa memilih salah satu gambar yang sesuai dengan pertanyaannya. Jadi jawabannya ada di gambar tersebut. Seperti itu. Terus untuk yang kedua adalah GameKit. GameKit.com. Mereka model gamesnya adalah siswa berperang satu sama lain, yaitu nanti mereka punya amunisi di senjatanya. Nah, amunisinya itu kan habis. Untuk bisa mengisi ulang amunisi senjatanya adalah mereka harus menjawab soal dengan benar. Begitu mereka jawab soal dengan benar, maka amunisinya terisi kembali lalu bisa melanjutkan permainan. ya, siap. Jadi rencana strategi yang Ibu persiapkan juga rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan tadi saya rasa sudah cukup jelas, Bu. Ya, Pak. Nanti Ibu membuat persiapan mulai dari RPP yang dipersiapkan yang sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi dan juga PSE dengan menggunakan model problem based learning tadi ya. Ya, problem based. Ya semoga nanti kegiatan observasinya, praktek pembelajarannya lancar ya Bu. Mohon izin nanti saya mengobservasi juga. Nah terakhir Bu, sebagai bentuk tanggung jawab, kira-kira kapan kita laksanakan? Saya ada jam di hari Senin Pak, di kelas 10 TO 1 jam 10 setelah istirahat pertama. Hari Senin ya, Ya. di 10 teknik otomotif. Teknik otomotif 1. 1. Baik Bu, nanti izin ya saya observasi di Siap sana. Pak, boleh Pak, siap. Kalau ada hal-hal yang mungkin butuh bantuan, nanti insya Allah saya bantu. Begitupun sebaliknya Bu ya, tolong dibantu. Ya baik Pak, siap. Kedepannya juga semoga pembelajaran di SMK Grafika kualitasnya lebih baik lagi. Amin. Ya. Oh iya, satu lagi untuk asesmen. Oh iya, asesmen sudah pasti Pak, 3 komponen ya Pak. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nanti saya buatkan rubrik penilaiannya juga di RPP saya masukkan. Ya, siap Bu. Karena di instrumen saya supervisi ini banyak checklistnya ya, banyak yang harus dipenuhi. Jadi tolong dipenuhi aja. Ya, siap Pak. Kayak RPP dan lain sebagainya. Administrasinya mungkin nanti sebelum observasi saya juga bisa sama-sama mengecek ya Bu. Ya, Sama siap, bantu Pak. mengecek lengkapannya. Terima kasih Bu Ornella. Sama-sama Pak. Ya, saya mohon izin untuk melakukan supervisi akademik terhadap Ibu. Nanti setelah observasi juga ada pasca observasi Bu. Nanti
dengan pengajar praktek, Bu. Oh, Iya. siap Pak. Di pasca observasinya beliau nanti akan hadir ke sini. Sama-sama melakukan pasca observasi dengan kita. Makasih Bu ya. Ya, sama-sama Pak Febri.